Ini rumahnya bang. Tuh, kuburannya, randanya. Tuh, randa. Tuh. Jadi rumah gue ini di sebelah pagar gue ada bel. Di sebelah kanan tuh ada bel. Gue lihat bang, jadi gue ngambil gelas kopi, gue lihat di bel itu ada bang muka di situ. Jelas kalau itu mah muka perempuan, jelas banget itu. Rumah ini nggak mungkin sepi karena sebelah ramai banget. Nggak mungkin rumah ini tuh buat jalan bahasanya gitu. Jalannya makhluk-makhluk itu pasti lewatnya rumah ini. Gue merinding lagi bang. Kaget tuh gue di situ. Aku merinding lagi, ada apaan ini ya? Apa ada dia lagi kali? Gue pikiran gue begitu ya, jeleknya gue ya. Gue nengok ke kiri bang, gak ada bang. Ternyata pas gue lihat di belakang gue bang, gue ngecek yang ke kiri, pas ke kanan, astagfirullahaladzim, ada bang, lagi berdiri bang, ngeliatin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randi Mulya. Dan kali ini udah ada narasumber yang punya pengalaman di rumahnya. Banyak banget kejadian janggal. Itu pun terjadi dari dia kecil. Dan ini dari posisi rumahnya pun udah bisa dibilang janggal karena tusuk sate. Dan tusuk satenya gak biasa menurut gue juga. Nah, kita ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Gilang. Ya. Kabar baik bang? Baik. Nah, Bang Gilang, lo tinggal di rumah ini dari tahun berapa bang? Tahun berapa ya? Bokap gue tuh beli rumah ini mungkin sekitar tahun 98. 98-an? 98. Oke, berarti dari lo kecil lo tinggal di sini ya? Dari gue TK. Oh, oke. Dan ini hal yang paling awal gua ke notice, ini kan rumah lo tusuk sate nih. Iya bener bang. Dan biasanya kalau tusuk sate ini kan pertigaan rata gitu ya. Nah kalau rumah lo ini bentuknya pun nggak pertigaan seperti ini ya? Iya nggak rata banget sih, maksudnya ada lo belah jalan. cabang ya? Iya belah cabang bener. Belah cabang ya. Tapi kalau mentok dari jalan itu pasti udah rumah gua. Oke. Dan rumah lo itu berarti dari jalanan lurus, iya. Ini rumah lo di ujung, iya, belah cabang. Belah cabang. Bener. Dan dari depan rumah lo ini nih ngadepnya full ke jalanan. Full ke jalanan. Oke. Dan ini di sebelah makam. Iya. Jadi rumah gue ini ngadep jalan, sebelah kanan gue ini makam, sebelah kiri ini gue ada perumahan lah. Dulu tuh masih zaman gue kecil itu masih kontrakan jelek lah zaman itu, kontrakan jelek baru kebun, dan sebelah makam itu dulu sebelum jadi gedung pertemuan itu masih kebun, pohon kapuk, pohon pisang segala macem, banyak di situ. Pokoknya kebun belum full. Banyak pemukiman berarti belum banyak. Awal-awal. Belum banyak. Belum ini banyak. Ini lu tinggal di situ segitu banyaknya kejadian-kejadian mistis yang lo alamin? Banyak. Ini lo doang kah atau siapa aja yang ngalamin di rumah lo bang? Wah itu banyak. Kalau kejadian itu mah hampir semuanya, bahkan teman-teman gue yang ke rumah pun itu ngerasain, teman-teman adik gue pun ngerasain. Oh, semua orang yang datang ke rumah berarti? Iya. Oke. Nah dari rumah lo sama kuburan ini seberapa jauh bang? Kalau dari tembok rumah gue sih mungkin 5 langkah, 4 langkah nyampe. Oh beneran sebelahan banget? Makam bener-bener, TPU makam. Pemakaman umum yang besar gitu? Yang besar. Oke. Pokoknya pemakaman TPU Malaka dah. Oke. Situ. Oke. Ini nggak apa-apa disebutin ya? Gak apa-apa, pokoknya tapi yang itunya, yang lainnya jangan, pokoknya itu aja. Oke, siap. Dan apa yang paling ada, yang paling santer di rumah lo nih? Emang warga-warga sekitar pun emang udah tahu hal-hal kejadian yang ada di sana? Warga udah banyak yang ngelihat sosok-sosok, terusnya juga RT pun bahkan ngelihat juga, ya udah sering lah itu, maksudnya udah nggak rahasia umum lah. Di rumah gua atau depan portal atau di makam itu tuh angker. Dan keranda yang untuk RT gue tuh naruhnya di sebelah rumah gua. Di sebelah pemakaman itu. Naruh kerandanya itu di situ.
Oke. Nah ini rumah kan bukan rumah lo doang ya yang di dekat makam ini ya? Bukan. Ada beberapa rumah. Tapi ada cerita-cerita dari rumah-rumah lain, apa emang cuma rumah lu aja yang ada kejadian-kejadian seperti ini? Rumah gue doang. Ada sesuatu dari rumah gue pokoknya. Oh, ada something. Ada something. Oh, Di rumah oke. gue tuh ada something lah yang janggal lah. Oke. Tuh. Oke, nanti akan lo ceritain Iya, akan semuanya gue tuh ya. ceritain itu. Oke, siap. Kita tahan dulu ceritanya, Bang. Iya. Nah, buat temen-temen yang penasaran apa yang dialamin sama Bang Gilang dan bagaimana rumahnya, apa aja sosok yang ada di sana, apa aja yang terjadi, tonton sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi pun, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Gilang kali ini, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Gilang, awal mula kejadian di rumah lo dan apa aja yang terjadi itu seperti apa sih? Awalnya sih emang dari kecil ya, Bang. Gua itu pernah ngalamin pas sama gua, temen gua sebelah rumah gua, sama ada anak tetangga yang masih kecil. Dan ada adik gua di situ. Gua itu lagi main raket di depan rumah. Sampai suatu ketika koknya itu nyangkut di sebelah tembok. Jadi tembok itu ada dua di pinggir rumah gua. Tembok satu yang agak tinggi dan tembok yang di bawahnya. Dia nyangkut di tengah-tengah. Pas waktu itu gua mau ngambil lah ceritanya ke dalam itu tembok. Gua mau ngambil itu gua ngelihat sosok. Menurut gua pas waktu itu gua ngelihat bibi gua, pembantu gua, RT gua. Oh, bibi gua. Gua panggil lah, gua nggak sadar tuh waktu itu tuh. Gua panggil, ternyata temen gua ngeh. Temen gua itu, tetangga gua ngeh. Lo ngomong sama siapa? Atau tetangga gua. Pas gua nengok ke temen gua, sama bibi gua, itu bibi gua. Gua ngomong ke tetangga gua, ternyata temen gua tuh ngomong, lah kan bibi lu terawih. Padahal itu latarnya tuh bulan puasa, Bang. Nah, pas kejadian itu, temen gua ngomong begitu, gua nengok lagi lah ke tempat yang kok jatuh itu, karena di situ ada sosok bibi gua yang gua lihat. Pas gua nengok, ternyata nggak ada sosok itu. Pas gua inget-inget ya, kan bibi gua muda, itu kan tua. Jadi sosoknya itu yang gua lihat tuh kayak parubaya, nenek-nenek gitu ya. Rambutnya tuh agak putih, tapi terurai gitu, Bang. Dan yang gua nggak ngeh itu kenapa ya? Itu kan gua saya ngeh gitu ya. Itu bukan manusia gitu ya. Dia itu di dalam ini, Bang, kan ada dua tembok itu. Dia tuh di tengah-tengahnya, madepnya ke gua, bukan di luar. Dan itu ngenya, iya kan dia di dalam ya. Itu kan berarti bukan orang dong. Maksudnya gue mikirnya begitu ya. Waduh, gue bilang. Akhirnya gua takut ya. Gua coba diem aja ke temen gua. Gua duduk dah di sebelah peluran yang belum di inilah, maksudnya di peluran situ dekat rumah orang itu, depan rumah gua. Gua duduk bertiga. Pas lagi gua duduk di peluran itu, jadi gini, Bang, rumah gua itu posisinya di paling ujung jalan. Di sebelah kanan itu kuburan, di sebelah kiri itu masih ada kontrakan kecil, dan belakang kontrakan itu kebun luas. Dan di sebelah kuburan itu, karena ada tembok dua itu kebun. Di zaman itu ya, di zaman gua pas lagi main raket itu kebun. Baru dibangun, sekarang jadi rumah gedung pertemuan lah bahasanya sekarang. Nah, gua duduk itu, jadi dari pagar rumah gua duduk itu mungkin 3 langkah 4 langkah lah. Gua duduk di rumah orang gitu, di depan gua tuh. Gua duduk di situ. Gua duduk, gak lama gua duduk, gua bercanda-bercanda, pembantu gua pulang. Raweh sama adik gua. Kata teman gua, tuh Lang, itu pembantu lu. Iya juga ya. Nah, akhirnya adik gua nyamperin gua, duduk dah sebelah gua. Kita tawa-tawa. Mungkin tuh jam-jam 9:30 lah ya, karena habis terawih ya. Habis itu, karena gue duduk paling kanan, gue ngeliatnya kan ke depan. Berarti gue nggak ngadep ke rumah gue ngeliatnya paling kanan. Gue ngeliat dari ujung jalan, Bang, itu ada anjing lari, Bang.
Anjingnya itu kalau mungkin gue inget itu ya hitam, kayak kalau ini kayak K9 anjing polisi, K9. Oke. Nah kayak K9 itu, nah gue kaget tuh bang, larinya ke arah kita berempat. Karena gue nggak duluan, karena anjing ya gue takut ya. Gue berdiri, gue ngomong, situ anjing lari, gue bilang gitu, situ anjing. Gue lari deh, akhirnya. Gue lari, teman gue lari, adik gue lari. Nah karena di situ ada anak tetangga yang masih kecil, cewek. Dia nangis lah bang, namanya paling belakang ya, paling kecil, dia nangis. Dan yang gue heran, adik gue nggak ngelihat, temen gue nggak ngelihat, tapi yang anak kecil itu dia ngelihat ada anjing lari. Kalau dibilang ukuran sih nggak begitu gede, nggak begitu kecil, sedang gitu ya. Itu gue kaget, gue lari spontan, gue manggil tukang, kan di sebelah kan ada kontrakan, dan itu ada tukang ketoprak lah. Gue panggil, om ada anjing om, lari ke sini. Ternyata anjingnya tuh larinya ke arah kuburan. Kalau dari depan jalan ke kiri rumah gue, bukan ke kanan. Itu gue panik, anak kecil itu nangis karena ketakutan kan ya. Kata tukang toprak, mana anjingnya? Dan ternyata dicari nggak ada. Ke kober pun disenterin nggak ada. Jadi yang ngeliat cuma gue sama yang anak kecil yang nangis itu, anak tetangga. Terus sampai dicari anjingnya ya? Dicari, nggak ada. Teman gue ngomong, mana sih lang, anjingnya lang, orang nggak ada anjing. Itu gue jelas ngeliat anjing lari bang. Dan gue ngomong, ngeliat anjing kan, makanya dia nangis, ngapain dia nangis? Emang ngeliat anjing katanya, lari, warna hitam, dia ngomong gitu, yang anak kecil itu. Dulu gue di depan rumah gue itu ada pohon mangga dan pohon jambu. Di situ tuh kalau malam itu karena gue sering ditinggal sama nyokap dinas, bokap juga akan tidur sama nyokap gitu ya, gue sendiri. Itu kadang-kadang bunyi mangga jatuh atau jambu jatuh. Tapi bunyinya itu bukan bunyi yang cuma mangga. Kan kalau mangga kan kecil ya, jatuh pun bek-bek gitu. Ini yang bek, yang kayak karungan bang. Itu gede bang jatuhnya bang. Dan gue cek di ordeng, kadang-kadang gue sampai keluar, saking gue penasaran ya, itu nggak ada mangganya, nggak ada jambunya, dan itu memang bunyinya jelas. Itu mungkin kejadiannya ya 2 minggu 5 kali lah. Hampir di tiap malam lah, jam 10-11 tuh pasti ada suara itu. Kayak misalkan mobil-mobil mainan gue nih, kalau kata pembantu gue, terpindah sendiri. Itu tuh sering di SMP tuh katanya sering gitu. Cuma gue kan nggak ngelihat ya, kalau misalnya pembantu gue kata RT gue ya begitu. Katanya kadang-kadang mobilnya jalan sendiri pas lagi mau kencing mau turun tuh kencing ke kamar mandi, kadang-kadang gerak sendiri. Udah wajar kalau di rumah gue kalau kata RT gue, cuma diem aja dianya mah. Itu sih palingan bang. Lanjut gue SMA. Ini sih epic sih bang ya. Gue mau nyamper temen gue. Posisinya rumah temen gue tuh di sebelah kiri rumah gue. Dari pagar gue itu paling 15 langkah dah, deket ya. Karena kita mau main PS di zaman itu. Temen gue udah nyamper yang satu nih, yang satu lagi masih di rumah. Temen gue ngomong, kita samper yuk. Jadi temen gue yang namanya satu Oji, yang satu lagi yang namanya Beler. Gue samper lah ke rumah Beler. Samper dah Ji, keluar, samper deh tuh. Pas gue samper, gak keluar-keluar bang. Gue nungguin 10 menit, 15 menit. Gue teleponin gak diangkat. Gue bilang, bocah tidur kali ini ya. Udah kita pulang dah, kita main PS berdua dah. Nah posisinya itu pas pulang, jadi temen gue dulu baru gue. Temen gue dulu baru gue jalan. Nah di sebelah rumah gue ini, ngelewatin rumah Beler ini ada satu pohon rambutan gede banget. Di zaman itu ya, belum dibangun rumah, itu gede. Ngelewatin rumah gue tingginya. Gua lihat di pohon itu, di dahan itu ada kain bang. Ada kain di situ. Gua pikir gua doang yang kain itu ada di dahan itu. Karena pas gua lewat nyamper dia, Beler ini nggak ada. Ternyata temen gua si Oji ini di depan itu ada kain. Nah dia, kenapa dia gua ngeliat dia nunduk ke bawah terus dia ngomong berhenti. Jadi posisi kain itu karena gua tinggi bang ya, dahan itu sama kain itu mungkin di atas kepala gue sedikit gitu. Itu kainnya kondisinya kain putih, ya nggak putih-putih banget sih. Itu ada tanah-tanahnya bang, kotor tanah. Dan nyengeser bang kondisinya. Cuma kain gitu ya, nggak tembus pembung, kayak kain itu yang gue lihat tuh kain putih gitu, ada bercak tanahnya gitu ya. Temen gue berhenti ngomong, Lang,
Lu ngeliat nggak Lang? Gue ngeliat. Itu apaan ya? Kata temen gue gitu si Oji. Kain, gue bilang gitu, kain itu. Tadi kita lewat nggak ada Lang, kok kita pulang ada itu, katanya, kata temen gue begitu. Iya, gue juga bingung itu. Gue bercanda lah sama dia tuh. Itu tapi posisinya emang kain tuh masih ada Bang. Gue berdua-duaan tuh ya sama-sama takut, gemeter, cuma ngomong, coba lu tarik deh itu apaan. Gue bilang gitu, temen gue, enggak lu aja. Gue bercanda gitu Bang. Habis begitu, temen gue panik dah itu ya. Ah lu bercanda aja lu. Udah dah, terus gimana nih Lang? Dia ngomong ke gue, yaudah deh kita hitungnya sampai 3, kita lari. Harusnya kan lari-lari aja gitu ya. Karena mungkin ada percakapan di situ, gue ngomongnya, udah kita hitung sampai 3 aja. 1, 2, gue lari dong Bang, akhirnya Bang. Gue lari, itu pagar gue nggak gue kunci, nggak gue apain. Aduh, gue bilang, gila itu apaan itu ya? Tadi nggak ada, makanya apes banget kita kalau ada temen gue begitu si Oji. Gara-gara nyamper si Beler ini katanya. Agak apes begini, itu gue keringet dingin Bang itu Bang. Uyup gue ibaratnya, panik lah ngeliat itu. Itu gue sama sekali sama dia nggak nengok ke atas Bang. Jadi gue mata gue itu ke bawah semua, nunduk. Lari pun sama nunduk gue jadinya. Gue nggak berani ke atas Bang. Jadi pas kan jalan kan kelihatan nih, misalkan dari rumah dia tuh gue pas jalan 5 langkah kayaknya dah. Itu kelihatan kain gitu, tapi gue nggak berani ngeliat ke atas lagi. Jadi pas ada kain langsung gue nunduk. Ternyata teman gue juga ngeliat, dia nunduk. Kalau mungkin di situ ada kaki atau gimana, pasti gue lari lah Bang. Karena itu kain doang. Dan itu gue yakin 100% itu pas gue berangkat nggak ada Bang. Karena temen gue pas gue sampai rumah ya gue grogi ya, gugup segala macam, teman gue juga sama. Akhirnya kita main PS itu diem-dieman, main PS gue diem-dieman. Oh tapi tetap lo lanjut main PS? Gue lanjut main PS Bang, itu ngilangin rasa takut gue ya. Gue takutan, gue grogi segala macam. Akhirnya gue main PS, udah gak nyaman main PS, akhirnya udah kita tidur aja dah. Akhirnya temen gue tidur sampai jam 6 dia pulang akhirnya. Tapi memang aman sih, kita abis kelar itu aman. Tapi pas itu gue cek pun emang itu gak ada Bang. Pagi-paginya pun gue cek itu gak ada. Gak ada kan tadi? Gak ada. Bener-bener nggak ada itu, emang kejadian itu ya hilang gitu aja. Mungkin kejadian pas malam itu ya malam itu mungkin. Iya, nggak ada sama sekali itu kain. Lanjut ya, pas part gua kuliah nih Bang nih. Gua kuliah ini makin epic dah ya. Rumah gua ini asal tahu aja, dari gua kecil sampai sekarang jadi base campnya anak-anak. Gua kuliah itu gua main Vespa lah, gua beli Vespa segala macem. Nongkrong lah anak-anak di rumah gua. Awalnya ini nongkrong biasa lah, nggak beresin motor gua. Pas banget ada temen gue yang bisa, mekanik gua lah, bisa lah ngomongnya mekanik gua lah. Temen gue bisa segala macem, minta tolong beresin tuh Vespa gua. Diberesin tuh sama dia. Nongkrongnya ini mungkin waktu itu rame Bang, karena gitaran juga pada gitaran. 8 orang. Itu waktunya jam-jam mungkin sekitar jam 10-11. Jadi jam-jam sepi lah di situ. Dan ada portal di situ Bang. Ada portal di situ depan gua, karena pas bekas Covid ini, berarti udah lagi Covid lah, itu 2021-an. Ada portal di situ, di portal sama security situ lah bahasanya ya. Gua ini lagi bercanda, pagar gua dibuka Bang, garasi gua pagarnya dibuka. Jadi posisi gue madep keluar, ada yang madep ke dalam, ada yang madep keluar. Gue madep keluar, beberapa teman gue. Gue madep keluar, gue lihat tuh Bang, di portal itu ada sosok perempuan. Gue spontan Bang, gue pas ngeliat, itu siapa itu? Gue tunjuk begitu, teman gue yang ngelihat arahnya ke depan sama gue, itu ngelihat. Itu siapa Lang ya? Perempuan Bang, sosoknya. Kain putih, ya sosok-sosok Mbak Kunti lah bahasanya. Rambutnya agak panjang gitu. Dia keluar, masuk ke mobil. Temen gua ini saking penasaran, dia lari Bang, dia cross check ke mobil, diintip sama dia. Diintip, ternyata nggak ada. Ini mobil siapa? Mobil orang parkir. Jadi orang belakang parkir di pinggir jalan gitu, bukan pinggir jalan ya jalan situlah. Ada buatan 2 mobil gitu ya, muat lah di pinggir jalan gitu. Ada beberapa mobil gitu. Di salah satu mobil dia masuk lah, itu sosok itu. Temen gue yang agak takut akhirnya pindah ke
teras dalam, Oh. nggak di garasi. Udah begitu, lanjut dah, nongkrong lagi ketawa-tawa. Sembari gue ngeliatin nyenterin mekanik gue. Nilang nih, kurang ininya nih. Gue ambilin ininya, gue liatin. Udah begitu, bengong lagi deh bang. Ngeliat lagi gue ke depan. Itu sosok, karena di portal itu ada batu dan itu di atas itu ada lampu penerangan jalan ya. Itu kesorot bang di dalam mobil. Dan gue ngeliat ada perempuan itu di mobil. Jadi pas ada perempuan itu gue spontan lagi, gue liat, nah itu di mobil siapa? Temen gue ngeliat 3 orang. Yang ngeliat itu Zaki, si Belo, sama Uji. Yang ketakutan tuh si Zaki, itu ketakutan tuh Zaki. Akhirnya masuk ke dalam. Nah yang nggak ngeliat orang yang sama, yang cross check, namanya Ijul. Itu dia cross check dia. Ah mana sih lu? Setan katanya. Disamperin sama dilongok, nggak ada bang, emang. Tapi gue ngeliat itu, nggak ngeliat sendiri gitu bang. Gue tunjukin spontan, itu ngeliat langsung. Ya ada perempuan tuh lang katanya gitu. Itu sih bang epic. Akhirnya di situ buru-buru akhirnya ke dalam dah bang. Pada ngopi, pada ini di dalam aja kita dah. Takutnya di ini kenapa-napa, pagar gue tutup segala macem. Ya, jadi kita standby aman dah, clear gitu. Tapi nggak ada yang kenapa-napa sih bang dari itu kejadian itu. Nah itu berangkaian tuh bang tuh. Gak lama dari situ, gua manggil mekanik bang. Motor gua habis dari mana gitu, trouble. Woi, ayo ke rumah gua nggak ada motor lang. Yaudah gua samper. Rumahnya di Wali Kota Jakarta Timur. Gua samper tuh. Gua ke rumah, nongkrong dulu, ngopi-ngopi, beresin bentar. Udah beres, ngobrol kemalaman bang ceritanya. Sampai jam 11 lebih. Kan udah di portal zaman itu. Jadi portal itu dililit tambang, baru digembok bang. Kenapa gua punya kunci portal? Karena gue sering keluar malam. Jadi orang-orang yang di depan situ memang dikasih satu-satu. Khusus warga depan yang keluarnya pagi gitu. Dikasih satu-satu kunci cadangannya. Nah gue punya kunci 3 lah itu buat bokap, nyokap gua gitu. Gue punya 1. Gue anterin pulang dah, ya lang, gue pulang lang. Yaudah, gue anterin dah. Gue pulang tuh bang. Mekanik gue, nih lu bukain nih gemboknya. Bukain dah, dibukain gemboknya, tambang dibuka. Gue lewat tuh naik motor, set gue berhenti, gue nungguin dia. Lang, digembok nggak? Gak usah, ditambangin aja biar kenceng. Kan gue pulang lewat sini lagi. Ditambangin kenceng. Pas lagi ngomong begitu bang, pas lagi dinambangin, itu suara mobil nyala bang, di starter. Mobil Agia. Dan itu kap mobilnya pun getar. Gue denger, mekanik gue denger. Kaget dong gue dong. Kok ada mobil jam segini ya? Siapa yang keluar? Gue bilang begitu dalam hati gue. Gue diemin dah. Gue lihat deh tuh. Mobil temen gue. Mobil temen gue tuh yang nyala. Gue diemin dah. Mekanik gue udah selesai tuh. Oh udah lang, lang. Pulang gua, yaudah yuk. Pas mau naik motor, gue bilang, tadi dulu. Kenapa lang? Lu denger kan mobil nyala? Gue bilang begitu. Denger lang. Coba deh lu cek. Ada siapa? Ada orang lah, kata dia gitu, kata temen mekanik gua. Dicek tuh bang sama dia bang. Dilongok. Nggak ada orang bang. Lah? Dilongok nih ya. Di kaca depan itu. Di kaca samping itu ya. Penumpang. Kok nggak ada orang? Dia nengok ke gua, kok nggak ada orang lang? Itu mobil mati bang. Abis nih. Langsung zeng gitu. Langsung mesin mati. Itu nggak ada orang, mesin hidup, dilongok gitu, dilihat sama dia, mesin mati. Aduh. Kenapa gua itu tahu tuh pasti bukan orang itu di dalam. Karena itu mobil teman gua, nggak mungkin jam segitu dia keluar. Mau bapaknya atau ibunya atau dianya nggak mungkin dia keluar jam segitu. Pasti bukan orang nih. Itu mekanik gua pucet bang. Marah dia sama gue, ayo kita pulang lang, anterin gue sampai depan rumah katanya. Gue nggak mau tahu katanya. Marah dia, akhirnya ya gue juga takut ya, takut kejadian apa-apa. Gue ngebut bang itu, wali kota, gue ngebut. Kan gue pulang lewat situ lagi ya, gue nggak pulang lewat situ bang, gue muter. Ada jalan lain? Ada jalan lain lewat belakang gue muter tuh lewat belakang tuh. Jadi lewat samping kuburan gue lah, itu ada akses jalan gitu motor. Gue lewat situ akhirnya gue ngelewat portal ya. Itu langsung buru-buru, gue selot segala macem, gue langsung cabut ke dalam bang. Gue masuk ke kamar udah.
panik gue juga, anjir itu kok bisa nyala, kok bisa mati tiba-tiba gitu. Itu aneh banget tuh menurut gue, udah paling horor dah. Gue bilang anjir kok bisa begitu ya. Lanjut nih bang nih, beberapa bulan kemudian ya, karena memang rumah gue ramai terus ya, gue lagi nongkrong nih bang ya bareng-bareng. Ini kejadian di rumah gue di garasi nih, lagi nongkrong ngopi-ngopi dah, bercanda sama anak-anak Vespa gue, bengkel gue nih. Kejadiannya mekanik gue, temen gue yang namanya Ucing, satu lagi Fatur, sama Joni. Jadi gue nongkrong berlima, 4 orang di situ temen gue nongkrong ceng-cengan lah ceritanya bang. Karena gue sama mekanik gue tuh pasti berdebat mulu, ceng-cengan gue kata-kataan. Gue katain A, dia katain B, segala macem. Terakhir, gue pengen nutup pagar lah ceritanya. Dia marah, tisu digulung-gulung tuh sama dia. Dilempar ke gue bang, tisunya lewat sini gue nih bang. Set, itu balik lagi tisunya bang. Hah? Tisunya balik llagi ke dia. Terbang balik? Terbang balik bang. Jadi gue ngeliat real ya, tisu itu sampai sini, itu balik lagi bang. Aduh. Terbang lagi, kena dia. Itu berempat dia tuh ngeliat tisu itu kaget semua. Jadi gue sembari nyelot, mekanik gue ngomong, Lang, lu tadi nimpuk gua. Lah kan lu lihat tangan gue lagi nyelot dua-duanya. Iya sih, kok tisu balik lagi Lang? Lah lu nimpuk-nimpuk gua. Gue bilang begitu. Panik bang itu bang mekanik gua. Katanya di rumah lu begini mulu katanya. Di rumah lu begini mulu kejadiannya, angker banget rumah lu. Udah ke dalam mah ke dalam. Akhirnya ke dalam bang, gua ngopi di dalam dah, ngobrol-ngobrol. Akhirnya gitu aja sih bang kejadiannya. Oh ada lagi tuh bang yang epic nih bang. Gue dari pasar, gue makan soto tuh bang tuh. Karena temen gue salah satunya dagang soto. Gue makan soto, pulang sekitar jam 11-12an. Pulang dah gue tuh. Lang, gue gak pulang dah Lang, gue ke rumah lo ya Lang yang nginep ya. Oke boleh. Gue pulang, karena gue gak bawa kunci portal, gue lewat kuburan, muter. Gue muter tuh lewat belakang, lewat kuburan. Set, pas muter, Vespa gue ini kan Vespa klasik bang ya, tapi lampunya udah LED bang. Gue sama teman gue. Jadi posisi pertama tuh teman gue baru gue. Temen gue baru mau, jadi udah ke pagar gue tau kan, mau lewatin sedikit tuh bang. Lampu itu nyorot ke portal. Di portal itu ada batu kotak gede lah, semeja ini deh batunya. Nyorot ke situ dan ada lampu jalan ya, nyinar ke situ. Jadi dia pas berhenti di situ, teman gue berhenti di depan rumah gue, nyorot ke situ, gue sebelahnya. Gue sama teman gue ngelihat sosok bang di situ bang, perempuan yang waktu itu gue ceritain kemarin itu bang. Lagi ada di mobil itu jelas bang, di atas batu dia berdiri. Di atas batu. Temen gue ngomong, Lang lo ngeliat Lang? Ya gue ngeliat bang. Gila itu apaan ya kalau temen gue gitu. Gak lama itu hilang bang, terbang. Hah? Terbang. Hilang. Jadi wujudnya dia itu gini bang. Pas kena lampu LED gue, dia itu berbentuk tapi transparan. Berbentuk nih ya, tapi kayak siluet gitu, tapi transparan gitu ya. Tapi nyata gitu, mukanya kelihatan, tangannya kelihatan, kakinya kelihatan. Emang nggak nyentuh sih bang, ngambang sedikit, nggak nyentuh. Abis dia ngomong begitu, teman gue ngomong begitu, terbang dia ke atas, hilang gitu aja. Gue masukin dong motornya, teman gue masukin motor ke garasi gue juga, set, gue masukin, gue tutup, itu teriak bang. Ada teriakan perempuan, kenceng banget itu. Gue yakin bang ya, maksudnya gue yakin itu suaranya dia. Gue ngomong sama teman gue, Lang, lu denger lah kenceng banget teriak. Iya, serem banget dia teriak-teriak ngapain. Dan emang begonya gue berdua bang ya, gue nongkrong bukan dia di ruang tamu, di garasi bang, dekat Vespa gue. Gue bikin kopi, gue nongkrong dah tuh. Dan bodohnya lagi gue cerita itu lagi bang sama temen gue. Gue cerita tuh, tadi apaan lah gini ya Lang. Temen gue ini tiba-tiba bangun bang. Lang, udah Lang, jangan cerita lagi. Kata temen gue begitu. Posisi gue duduk, gue di sebelah kiri, dia sebelah kanan. Dia madep luar, gue madep dalam. Kan begini, ada pada depan.
Udah jangan cerita lagi Lang, katanya. Dia ngambil kopi, dia bangun. Lu lihat di bel, kata dia begitu, cuma begitu doang pesan dia. Dia bangun, ngebelakangin gua, lu lihat di bel. Lah gue penasaran bang ya, lihat di bel. Jadi rumah gue ini di sebelah pagar gua ada bel, di sebelah kanan tuh ada bel. Gue lihat bang, jadi gue ngambil gelas kopi, gue lihat di bel itu ada bang muka di situ. Jelas kalau itu mah muka perempuan, jelas banget itu. Mukanya bentuknya tuh, apa kata ya, parubaya, cuma bengkak-bengkak biru. Rambutnya tuh kucel gitu ya, ya gimana sih, kucel-kucel gitu bang. Itu ngeliatin gue berdua bang, mukanya datar. Gue ngeliatin jelas. Gue kabur bang itu. Gue bilang bang, tungguin gue bang. Gue kabur ke dalam itu. Akhirnya pas di dalam udah dah, gue tidur berdua dah. Langsung Udah itu bang, udah gue tidur dah lah katanya. Sama gue bang, gue tidur akhirnya sebelah-sebelahan sama dia. Terakhir dia ngomong, rumah lo ngaco katanya. Cuma begitu doang ngomongnya. Angker banget rumah lo, gila katanya. Udah tidur gue berduaan. Ya besok udah gak ada apa-apaan sih bang. Teman gue aman gitu bang. Alhamdulillah gak ada yang kesurupan, rep-repan tuh gak ada bang. Nah, biasanya kalau tidur kan rep-repan atau gimana gitu, itu gak ada bang. Di rumah gue alhamdulillah bang. Karena memang sosok-sosok doang yang dia lihat gitu, cuma itu doang sih bang. Jadi gini bang ya, karena rumah gua rame, orangnya banyak dan banyak orang gitu ya. Setiap teman gue yang main, hampir semua tuh punya cerita masing-masing, beda-beda. Ntar yang ini ketemu sosok perempuan, yang ketemu ini sosok ini, selalu begitu bang di rumah gua bang. kalau yang dialamin sama teman-teman lu gimana mungkin yang bisa ceritain? Wah, kalau temen gue banyak sih bang. Ada yang lagi masak nih ya, ngeliatin ke atas. Jadi kan rumah gue lantai 2 gitu. Lantai 2 itu by the way kosong itu bang. Di zaman COVID itu udah mulai kosong karena pembantu karyawan somai gue udah pada nggak ada, udah pada pindah segala macem. Kosong tuh. Temen gue lagi masak, ngeliatin ke atas segala macem. Di berdua tuh, katanya denger suara bayi nangis bang. Pas gue masuk, masak kapan lu? Telur Lang, lu mau? Ya udah boleh bikinin satu. Dia ngomong, Lang di atas ada saudara lu yang Lang ya kata gitu. Saudara? Iya, ada suara bayi Lang, lagi nangis, anaknya kali. Lah gue ngomong sama dia, lah di atas masa punya ada siapa-siapa? Lagi saudara gue siapa yang punya bayi? Gue bilang begitu. Oh, orang belakang kali ya? Lah nggak ada di sini mah, orang belakang kan konveksi bang. Usaha semua. Sebelah kuburan, sebelah kiri rumah gua itu kan rumah temen gua. Jadi nggak ada yang punya bayi bang di situ bang. Adapun jauh, nggak mungkin sampai dapur gua, nggak mungkin. Jaraknya itu lumayan lah. Dan lega gitu, nggak berdempet-dempetan kayak rumah dempet gitu, nggak. Ada jaraknya semua. Temen gua panik itu, aduh gila rumah lu ah. Terus temen gua ngambil inian rak baju. Lang, gue mau ngambil rak baju Langnya di atas. Gue temenin bang, tapi gue setengah tangga tuh. Temen gue naik ke atas, ngambilin rak baju, katanya di atas dekat mesin cuci. Ada piring-piring lah di situ bang, piring-piring di atas lah, dari bawah ditaruh di atas, disimpan di situ. Pecah tuh bang satu, terang. Lah gue panik ya, lalu kenapa bro? Gue bilang begitu. Oh nggak apa-apa gue Lang. Gitu dah jawabnya. Dia buru-buru kayaknya ngambil 3 rak cucian baju, bawa tuh langsung ke tangga tuh bang. Lari dia bang. Sialan ulang lo, emang apa sih lo? Ada yang nangis kata di atas. Seriusan lo? Tapi gue nggak denger, di kuping gue katanya. Jadi nangisnya itu bukan nggema bang, di kupingnya dia. Gitu bang. Itu sih bang dari teman-teman gue yang gokil-gokil gitu. Lagi sendirian bang. Ini belum lama bang, sebelum gue kesini. Temen gue WA gue, Lang lu di mana di rumah? Ya, tak gue TW, gue bilang gitu. Gue lagi di luar, karena rumah gue standby di mana aja. Gue standby di luar. Rumah gue mah siapa aja boleh standby bang. Ke rumah gue kapannya boleh gitu. Dia lagi ke rumah gue, duduk diem, katanya gue lagi diem aja tuh. Tiba-tiba ada anjing ngelonglong bang. Anjing, suara anjing. Setahu gue nggak ada yang melihara anjing di situ bang. Karena Muslim semua ya. Ini di situ, di depan pun jauh. Kalau ada suara anjing paling gonggong, nggak ngelonglong. Ini suaranya ngelonglong katanya.
panjang. Baru sebelum kesini gue bang, temen gue, WA gue, ya kan. Dan epicnya lagi nih bang ya, baru-baru ini ya mungkin bulan kemarin kali bang, April kalau nggak ini, itu nyokap gue dinas bang. Jadi gue ini sekarang ya, adik gue ngikut mertuanya, bokap gue udah almarhum, tinggal sisa gue sama nyokap di rumah, 2 orang. Waktu itu nyokap gue dinas bang. Gue pulang sekitar jam 2:30, jam 3 gue pulang. Gue pulang kayak biasa lah. Masuk garasi, tutup gerbang. Gue buka kunci pintu, gue buka, gue masuk kunci. Dan gue Islam ya, gue ucapin salam. Assalamualaikum. Itu dijawab bang. Itu dijawab. Belum lama kok bang. Itu dijawab bang. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suara perempuan, halus banget. Itu gue panik bang, takut gue sendiri di rumah. Posisi jam segitu. Kalau mau keluar lagi kan gue buka lagi ya. Jadi PR gitu ya. Udah gue masuk kamarnya, gue lari langsung. Dan itu suara dari dalam rumah? Dari dalam rumah. Disautin gue. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kenceng bang. Gue kaget itu. Gue nggak expect gitu. Maksudnya ya namanya salam kan disautin ya harusnya ya bener ya. Tapi kan nggak ada siapa-siapa bang. Bukan orang yang nyaut berarti kan kalau pikiran gue gitu bang. Tapi kalau salam ini sepanjang sebelumnya lo nggak pernah kejadian hal yang seperti ini? Nggak pernah. Baru salam ini baru 2024 mungkin bulan April bulan apa gitu. Baru-baru ini kok. Dan itu nggak pernah ya belum ada kejadian seperti ini? Belum pernah. Kalau kejadian sama teman-teman gue paling kayak dia ngelihat sosok perempuan tapi cantik bang. Itu saudara lu lang? Bukan. Itu pembantu lu lang? Yang mana? Pembantu gue ada 2 nih, pembantu cewek nih. Cewek. Dilihat yang ini, bukan lang. Oh yang satu lagi kali. Bukan, ini mah cantik banget katanya. Masih muda. Emang nggak ada yang selain dari pembantu gue yang cewek bang. Yang cewek itu cuma 3, nyokap, pembantu gue 2, udah itu doang. 3 orang itu cewek, sisanya nggak ada. Tapi teman gue kadang-kadang ngeliat ada cewek cantik di situ. Jadi sosok yang dilihat sama teman gue ini pakai kebaya adat Jawa gitu. Itu cantik banget katanya. Makanya dia naksir lah bahasanya gitu. Itu siapa saudara lu lah katanya gitu. Padahal bukan. Itu di mana adanya bang? Di atas, dia di tetangga. Itu paling sering bang. Kadang-kadang temen gue, itu siapa lang? Lewat kok nggak balik lagi katanya. Cewek nggak balik lagi. Sampai ditungguin sama teman gue. Kadang-kadang diliatin gitu. Itu siapa lang? Kok pas turun ke kamar mandi nih nggak balik lagi ke atas gitu. Pas dicek kamar mandi nggak ada siapa-siapa. Jadi memang di rumah gue ini yang paling sering wujud ya sosok perempuan. Kayak duduk di sofa. Nyokap gue lagi mau kencing nih, mau keluar kamar. Kaget ada perempuan tuh. Nyokap gue takutan, iksipar, segala macem. Gue waktu itu lagi zaman-zamannya main komputer lah, gue main Dota tuh game. Gue merinding tuh bang, tiba-tiba bang. Kok ada yang merhatiin ya? Tapi siapa? Orang gue main sendirian tuh jam 1-an tuh. Gue nengok lah bang. Jadi posisi komputer gue tuh di sebelah ruang tamu. Cuma ke alangan tembok sama pintu utama. Gue lagi main, jadi sebelah gue jendela bang. Gue main Dota nih bang ya. Kan meja komputer gue itu sebelah-sebelahan sama ruang tamu. Jadi bukan di kamar gue main komputer itu. Gue di luar komputer gue. Kamar gue itu di sebelah kiri dari ruang tamu. Jadi ruang tamu sebelah kanan, ruang komputer gue, ruang belajar lah itu ya. Kiri itu kamar, baru belakang kamar gue, sebelah kamar gue tuh kamar nyokap, kamar adik gue. Jadi ada 3 kamar di bawah. Baru ujung itu kamar mandi. Di kamar gue ada kamar mandi. Ya. Meja komputer di sini. Ini jendelanya. Ini tempatnya. Nah, di depan itu bang
di ruang utama tuh, ruang tamu itu pintu utama, ruang tamu, depan itu garasi full. Tapi dulu sebelah kanan itu dulunya kolam ikan sama pohon mangga itu yang gue bilang ada jatuh itu udah nggak ada. Oke. Dijadiin garasi lah orang pokoknya sekarang sama ruang tamu, disatuin lah bahasanya gitu. Nah, pas gue main Dota ya kan, itu gue lihat bang, merinding gue bang pertamanya. Itu ternyata gue ngeliat sosok bang. Pas gue nengok ke kiri, itu ada sosok perempuan lagi mainin rambut, nunduk aja dia. Gue kaget tuh bang di situ. Tiba-tiba merinding karena itu gue main sekitaran jam 2-an. Gue ngeliat gue merinding, gue bilang astagfirullahaladzim. Gue nunduk, gue diem tuh. Game gue nggak gue mainin tuh, gue diem aja. Saking takutnya gue ya, gue diem aja. Itu apaan ya? Jadi kalau pas gue inget ya, dia tuh megang rambut, sosoknya perempuan, dia megang rambut, nunduk ke bawah, rambut itu kucel. Nah, selang 5 menit atau berapa menit, gue lihat tuh bang. Gue lihat lagi tuh dia, gue pastiin masih ada nggak? Ternyata udah nggak ada. Wah, udah nggak ada kali ya. Di situ udah ngedon bang. Gue mau main lanjutin atau enggak nih bang nih? Kayaknya gue lanjutin aja bang, karena game belum selesai. Gue lanjutin, selang beberapa menit, gue merinding lagi bang. Kaget tuh gue di situ. Aku merinding lagi, ada apaan ini ya? Apa ada dia lagi kali? Gue pikiran gue begitu ya, jeleknya gue ya. Gue nengok ke kiri bang, gak ada bang. Ternyata pas gue liat di belakang gue bang, gue ngecek yang ke kiri, pas ke kanan, astagfirullahaladzim, ada bang, lagi berdiri bang, ngeliatin gue. Mukanya tuh keriput yang bener-bener kayak nenek-nenek gitu bang ya. Udah nggak ada apa sih kalau bahasanya aura kayak, kalau kita kan manusia ngeliat tuh walaupun nenek-nenek kan masih segar gitu, hidup udah nggak ada kayak kehidupannya, matanya kosong, ngeliat ke gua, rambutnya tuh agak mekar, panjang. Di situ dia ngeliatin gua bang. Gua mau balik lagi lah ke komputer gua karena dia ngeliatin gua. Gue colong-colongan bang sama dia. Jadi gue ngeliat pakai kormata gue, itu masih ada bang. Dia ngeliatin gue. Gila gue bilang. Gue merinding itu bang di situ bang. Gue diem, nggak bisa ngapa-ngapain gue bang. Gue cuma ngomong, udah jangan ganggu. Pergi aja dari sini, jangan ganggu gue. Gue bilang begitu bang. Kan kita sama-sama di sini, sama-sama yang punya rumah lah bahasanya gitu. Gue bilang gitu. Jangan ganggu gue. Pas itu gue nengok nggak ada. Itu PC gue langsung gue shutdown, matiin, gue tidur bang. Langsung gue tuh nggak pakai lama itu. Udah ibaratnya merinding parah, ketakutan tuh. Bisa sosoknya kok jelas banget gitu. Gila itu perempuan. Emang perempuan tuh sering bang muncul ntar di temen gua, di nyokap gua, segala macem. Dan memang sosok perempuan ini yang di rumah gua sama portal beda ya. Oh bukan sosok yang sama? Beda. Yang di portal, yang di rumah gua. Dan gua tuh, jadi gini bang ya, rumah gua ini tuh karena dari ujung jalan tuh mentok rumah gua. Dari dulu pun rumah gue dikenal angker. Dan gue tahu ini nih, bukan kejadian sih. Jadi ada gambar perempuan di atas genteng gue di, apa sih namanya? Penangkal petir. Itu tuh ada gambar perempuan. Kalau kata anak-anak dulu pas zaman gue SD, SMP, itu foto kuntilanak. Kalau kata mereka. Gue pun di zaman itu, bahkan sampai sekarang masih ada. Dan gue ngeliatnya memang ada foto perempuan. Tapi gue nggak foto atau gambar gitu, gambar kayaknya dah. Tapi itu memang nunjukin perempuan gitu, gambar itu perempuan. Makanya kalau kata anak-anak di zaman gua kecil, itu ada foto kuntilanaknya tuh, padahal mah gambar gitu bang. Iya, dan gua ngeliat pun sampai sekarang pun masih ada di atas itu. Nanti gua kasih fotonya deh kali ya. Ini foto ini dari kapan ada di situ? Kalau dari kapan gue nggak tahu bang ya. Gue nggak tahu karena bokap gue ini beli rumah ini tahun 98. Beli rumah itu tahun 98 97, bokap gue beli. Di situ nempatin lah keluarga gue.
Gua tahu foto ini, gua tahu bukan dari gua sendiri, dari anak-anak yang di situ. Warga sekitar lah, anak-anak situ main sama gua, katanya rumah lu tuh lah ada foto kuntilanaknya dulu. Zaman itu begitu ngomongnya. Dan gua lihat pas siang-siang emang ada gambar itu sih. Di Gua atap rumah tuh. di atap rumah. Di ujung banget, pas banget tengah-tengah rumah gua kan gitu ya, ininya apa? Gentengnya baru kotak ini berpenangkal petir gitu ya. Di tengah-tengah itunya ada gambar itu. Dan jelas. Tapi ini bangunan dari bokap lo beli emang udah begitu Udah atau? begitu. Dan atapnya udah seperti itu? Udah seperti itu. Cuma daleman sama cat doang yang dirubah. Semua sama. Interior kayak bangku segala macam itu sendirilah, sama cat paling dicat beda itu doang. Semua sama. Dan nggak tahu ini gambar dari mana dan dari kapan? Nggak tahu. Gua sempet nanya ke orang yang sesepuh atau RT situ. Ya nggak tahu lah gua lah. Bahkan gua nanya ke bokap gua nggak tahu. Tapi itu nggak. Tapi lo taunya ini udah lumayan lama ya? Udah dari gua kecil lah, SD kelas 4, kelas 5 gua tahu. Dan dari orang rumah pun nggak ada yang Nggak ada usaha untuk misalnya kayak ini gambar apaan ditutup deh atau dihilangin deh atau apa, itu nggak ada. Dibiarin aja ada gambar itu. Dibiarin aja. Di rumah ini kan emang sebelah makam juga ya? Iya, sebelah makam. Iya. Dari lo tinggal itu emang udah makam di situ ya? Udah ada di situ. Tapi yang lo bilangin tadinya makamnya belum nyampe situ awal-awal tinggal. Apa udah? Berarti tembok ini udah langsung berbatasan dengan makam langsung. Jadi gini bang, rumah gua dulu cuma ada jalan setapak, motor satu lah bahasanya. Itu ngeplong, langsung kuburan. Sekarang mungkin karena udah ini dan nggak etis sekali mungkin ngeliatnya ya, sama warga patungan segala macem, ada beberapa donatur lah dibuatin tembok. Oh, tadinya malah plong gitu malah aja. ngeblong, nggak ada sama sekali atap. Jadi langsung ngeblong, nggak ada tembok sama sekali. Oh. Tembok itu di depan karena dulu kebun. Sekarang jadi gedung pertemuan. Okay. Itu baru tembok. Sisanya ngeblong sampai sana. TPU semua. TPU semua ya? Iya. Baru beberapa tahun terakhir ini di tembok. Bahkan naruh kerandanya ya sebelah rumah saya bang. Naruh kerandanya. Kebutuhan si makam. Kebutuhan makam atau warga situ naruhnya di sebelah rumah saya. Di sebelah rumah Bang Gilang apa nih? Apa jadi, pinggir jalan aja gitu? Bukan pinggir jalan, jadi ya ada kadang-kadang pinggir jalan, kadang-kadang ditaruh di atas. Jadi kan atas itu ada taman-taman lah bahasanya buat anak-anak nongkrong atau warga pada ngopi di situ sekolah sore. Di situlah naruh-naruh kayak besi-besi atau buat panggung apa gimana taruh di situ. Sama kerandanya. Gitu sih. Dan rumah ini paling banyak sosok gangguannya itu perempuan ya? Perempuan ini yang mungkin ya kalau bisa dibilang gambar itulah mungkin kayaknya sosok itu. Ya saya sih gue nggak tahu itu bener atau enggak sih. Cuma ya kayaknya iya deh. Kalau kayak nyambungnya ke sana. Iya kayak nyambungnya ke sana deh. Nanti tadi kan fotonya ada tuh ya. Dan semua sosok-sosok perempuan ini beda-beda. Tadi sama. Kan Bang Gilang bilang yang di mobil. Oh beda. Yang di mobil sama yang di rumah beda. Beda. Tapi kalau yang di dalam rumah itu. Kalau di rumah itu pasti dia. Kalau yang sama Bel tadi. Bel itu yang di luar. Yang kepala ya. Di luar. Itu berbeda dengan yang di dalam tadi. Beda. Dan semua perempuan dan beda-beda ya. Beda. Dan anak kecil juga ya. Iya ada anak kecil. Suara-suara anak kecil itu ada tangisan bayi. Ya ada anjing melonglong, kadang-kadang suara kereta kuda kencana, itu ada beberapa tuh sering lah gitu maksudnya. Gue pernah sering denger gitu gue bang. Suara-suara yang tadi di zaman SMP lo pun termasuk ada suara kereta kuda kayak gitu juga ada. Suara bangku gerak, padahal di atas sepi. Tuh dan yang tadi temen lo ke atas dengan piring pecah nih. Iya. Kalau piring pecahnya ini karena apa? Karena ada kejadian kan? Enggak, dia kesenggol bang. Dia panik. Bukan karena. Dia panik. Jadi kalau kronologinya dia ngomong gini. Gue mindahin piring, mau ngambil keranjang pakaian, mau dipakai lah bahasanya.
dia dengar suara cewek nangis di situ. Itu jelas banget di kuping kanan ya katanya. Itu piring pecah satu, jadi mau dipindahin. Saking paniknya dilempar sama dia satu. Karena gitu. suara tadi. Karena suara tadi gitu. Paniknya dia gitu doang sih bang. Dan ini mau di lantai 1, mau di lantai 2, itu semua gangguan ada ya? Ada. Kalau lantai 2 kosong dari tahun berapa bang? Lantai 2 itu kosong itu dari COVID. Oke. 2021an palingnya itu kosong. Pembantu udah pada merit, akhirnya pindah dan nggak pakai pembantu. Akhirnya somai gua pun akhirnya tutup di COVID, ya kan? Karyawan pulang, ya udah akhirnya di atas sepi. Makin sepi deh tuh rumah Sepi. tuh. Di atas Tadinya dihuni sama pembantu dan karyawan. Karyawan ya bener. Oh, oke. Berarti dari 2021 sampai sekarang tuh atas kosong? Kosong. Nggak lo tongkrongin juga? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani. Anak-anak pun kalau ramai? Even gua yang di rumah itu sendiri berani, kalau di atas nggak berani gua. Walaupun lu sendiri yang punya rumah? Gua yang di rumah sendiri pun berani gua ya, tapi kalau di atas gua nggak berani. Karena pasti dahsyat di atas kalau menurut gua, karena sepi bang. Tapi dibersihin tetap dibersihin? Dibersihin atau sekenanya? Sekenanya bang, bahasanya. Itu debunya banyak sih. Kadang-kadang yang bersihin kalau nggak nyokap, ya adik gua. Kalau main ke rumah. Jadi kalau lagi mau, ya gitu doang sih palingan. Tapi nyokap lo sekarang masih tinggal di rumah juga? Masih di rumah. Oke, berarti sekarang di rumah cuma lo sama nyokap? Tinggal berdua. Tapi anak-anak yang lain nongkrong masih juga di rumah lo? Nongkrong hampir setiap hari. Hampir setiap hari rumah lo ya? Iya. Dan anak-anak ini nggak dengan segala macam gangguan, macam-macam lah, dari di teras, dari di dalam rumah, dari di atas. Teman-teman lo kan semua ngalamin nih? Ngalamin. Tapi nggak ada yang kapok buat nongkrong di rumah lo atau gimana gitu? Jadi gini bang ya, kalau buat kapok kayaknya nggak mungkin ya. Mereka pun seneng yang di rumah gue ya, karena sebebas itu ya, lo mau makan-makan, lo mau nongkrong-nongkrong gitu. Lo nggak ada gue pun dia nongkrong bebas gitu bahasanya gitu ya. Oke. Cuma kalau dia sendiri, pas banget, dia sendiri nggak ada temen di situ, pas banget malam gitu, itu pasti nggak mungkin, dia pasti ketakutan. Pasti suruh, keluar lang. Nah, kalau gue di dalam, kalau gue di luar, udah gue nunggu lu dah, baru gue ke rumah lo gitu. Jadi nggak mungkin dia duluan, karena udah banyak kejadian yang mereka alamin gitu, yang nggak mereka ceritain atau mereka udah cerita sama gue. Dikip masing-masing lah bahasanya gitu. Disimpan masing-masing. Iya. Ya? Banyak yang dialamin, banyak yang diceritain, tapi banyak juga yang dikip disimpan gitu aja. Ya gitu deh. Dan sampai saat ini masalahnya lo masih tinggal di sana. Masih. Dan anak-anak nongkrong di sana, yang mau makan aja. Iya, makan. Makanya aja. Itu mereka puas nongkrong ya? Ya mungkin bertanya di situ kali. Nah teman-teman kalau ada yang mau makan atau apa, nggak gitu konsepnya ya? Boleh kalau mau ini mah. Mau nongkrong di rumah Bang Gilang, mau makan boleh bebas. Aja, boleh. Bebas aja gue. Nah, pernah ada sesuatu yang dilakukan nggak sih Bang untuk rumah? Dengan sekian banyak ya, ini kan dari zaman ada almarhum bokap, terus sampai saat ini nih kosong nih. Dari sepanjang lo tinggal di sana, ada yang pernah upaya buat menghilangkan itu semua nggak sih? Jadi awal beli rumah itu memang pembersihan lah bahasanya, kita syukuran, terus pembersihan, dan di situ diarahin lah sama yang tetua di situ lah, ustadz di situ yang tetua di situ, dianggap orang bisa lah. Pak di sini banyak bahasanya jimatnya lah. Itu bokap gue yang ngambilin sendiri bang, di sudut ini, dia tahu tuh, di sudut ini, pintu ini, dalam ini, tahu tuh dia. Kalau bisa ini banyak pernak-perniknya bahasanya kalau ustadz itu ngomong ke almarhum bokap, tolong diambilin, dilarung gitu. Jadi bokap gue diambilin, dapat 2 kantong kresek gede bang. Banyak bang. Itu variasi kalau kata bokap gue. Itu banyak katanya. Apa aja barang-barang yang seperti apa sih bang? Kalau ini ada kayak ngomong wapak, ada yang jimat. Bentuknya ada yang keris, ada yang botol, ada yang kipas, bentuk kipas gitu. Macam-macam bang. Ada yang cuma kotak gitu, ada yang kain, ada yang kayak besi berani gitu. Macam-macam. Tapi itu banyak kan ada tulisan-tulisan Arabnya. Ada ukiran-ukiran Arab gitu. Di bentuk di jimat-jimat itu. Di barang-barang ini. Iya, ya? di barang-barang itulah.
Akhirnya udah dapat itu, dilarung lah sama bokap gua. Dilarung, udah selesai gitu, tetap aja namanya gangguan kan. Jadi gini ngomongnya, rumah ini nggak mungkin sepi karena sebelah ramai banget. Nggak mungkin rumah ini tuh buat jalan, bahasanya gitu. Jalannya, bahasanya kan sebelum rumah gua ada kuburan ya. Makhluk-makhluk itu pasti lewatnya rumah ini. Makanya nggak sedikit nih yang ini. Nah, akhirnya dibatesin, dipagerin. Yang udah di rumah itu aja gitu bahasanya, Bang. Yang udah di situ aja. Yang mau lewat situ muter, nggak boleh lewat situ gitu. Jadi udah ada pos masing-masing lah gitulah. Ya upayanya sih itu sih, Bang. Buat biar nggak terlalu banyak kayak dulu. Dulu mah banyak, Bang. Banyak. Apa aja ada itu. Setiap malam gue kayak mau kencing apa mau pulang apa gitu, itu ada. Gue ngeliat ini, gue ngeliat itu. Sekarang mau udah terbatas, mungkin ya itu lagi gitu. Oke, jadi upaya biar ya udah nggak apa-apa ada sosok-sosok ini, paling nggak nambah yang dari mana-mana gitu. Jadi sosok ini tuh mungkin ada sebuah perjanjian lah. Ini kamu di sini aja, jangan sampai ganggu. Kalau mau wujud ya, kalau bisa jangan sering-sering. Mungkin begitu kali ya kalau perjanjiannya. Mungkin karena udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dipindahin atau apa. Iya, karena udah begitu, akhirnya jadilah tetangga yang baik gitu bahasanya. Tapi beda alam gitu sih, Bang. Ya karena mau diusir pun ya semua tempat pasti ada kan ya. Iya bener. Jadi akhirnya upayanya dipagerin lah istilahnya. Iya dipagerin. Oke. Walaupun setelah dilakukan itu semua gangguannya pun tetap ada ya. Tetap ada. Nggak hilang ya. Nggak hilang. Itu sih yang gua rasain sih, Bang. Dan lo tinggal di situ tumbuh dengan gangguan-gangguan yang seperti itu ya. Di hari gua kecil. Waduh. Dan masalahnya setelah lo cerita ini, gue tahu dan lo pulang juga masih ke sana gitu. Masih ke sana. Masih lo tempatin ya. Iya, masih ke sana. Nah, mungkin teman-teman nih bisa tulis di kolom komentar nih apa yang dialamin sama Bang Gilang dengan rumahnya dan yang sampai saat ini masih ditempatin, dan pun tadi ada satu satu keanehan dari rumah ini ya yang di atap itu. Itu pun yang kita nggak tahu itu apa ya. Benar. Dan nyambungnya kemana pun itu nggak tahu sebenarnya ya. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang kalian simak dari pengalaman yang dialamin sama Bang Gilang, teman-teman dan keluarga di sana. Bang Gilang, lo mungkin ada Instagram atau apa yang mungkin mau dikasih, perlu atau enggak? Boleh, Bang. Apa tuh? @gilangkili. Nah, nanti ada di bawah juga tuh, kalian bisa lihat di situ. Dan Bang, sekali lagi thank you ya udah mau ceritain pengalaman yang satu ini. Sama-sama, Bang. Sehat-sehat terus. Iya, dan sama-sama. Semoga kedepannya juga nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Ya, amin. Biar sehat-sehat terus. Amin. Buat nyokap, buat teman-teman juga ya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar dapat updatean terbaru dari Narasi Misteri. Kalau gitu gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Bang Gilang pamit. Iya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,